Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahim Majid, delegasi dari PCI Ibnu Kota Tegal. Sedikit mengulas tentang Nahdlatul Ulama yang ketiga. Berbicara tentang NU dalam kontestasi lokal, nasional, dan global, peluang, tantangan, dan strategi gerakan NU di era global, NU dan persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer. Baik, kita akan membahas langsung pada sudut pandang warga NU sendiri dalam wawasan modernisasi pemulihan itu. Berbicara tentang NU, strategi konstelasi lokal, nasional, kita akan berbicara tentang itu sendiri. Berangkat apa yang dikatakan oleh Kenneth Ward pada tahun 1971, bahwasanya beliau mengungkapkan suara-suara dari kalangan intelektual dalam Golkar, dalam tanda kutip para kader PSI yang partainya dibubarkan di era Soekarno, bahwa rakyat ini butuh Gubernur Jenderal Ireng dan Snogor Goje kedua untuk menetralisir kekuatan Islam. Baik, langsung saja. Sebelum memasuki arena Munas Situbondo, ada pihak-pihak selain Kiai Ahmad Siddiq yang berhimpun memberi masukan bagi gerakan kembali ke Hito dan sama berposisi mengisi materi Munas 1983, yaitu tim 7 pemulihan Hito NU 1926. Meski berbeda alas bijak, sudut pandang maupun titik tolak dari Kiai Siddiq, namun keduanya satu jalan mengenai pentingnya kembali ke Hito NU 1926. Pada tim 7 tidak akan ada argumen kekuatan NU dan tidak ada pula metode al-muhafazah alal akhzu. Kendati ada dua buku Kiai Ahmad Siddiq, Al-Fiqrah An-Nadiyah dan Khidmah Nadiyah, disebut yang sempat beredar di tim anak muda NU ini, tapi tidak ada tanda-tanda kedua buku itu dijadikan referensi ketika merumuskan teks pokok-pokok pikiran pemulihan Hitoh NU, jelas Munas 1983 maupun Muktamar 1984. Perumusan versi akhir teks itu dikerjakan oleh 3 orang anggota tim 7. Di antaranya ada Slamet Effendi Yusuf, Said Budairi, dan Masdar Masudi. Tapi yang pertama mengambil alih tugas penulisan draft konsep pemulihan Hitoh NU itu hingga tuntas berkat dukungan dan fasilitasi Fahmi Saifuddin. Draft tersebut keluar dari judul pokok-pokok strategi pemulihan Hitoh NU 1926. Lalu diserahkan kembali kepada Gus Dur untuk diberikan catatan atau koreksi seadanya. Namun menurut Slamet, Gus Dur tidak memberikan koreksi apapun. Akhirnya pada 8 Oktober 1983, draft itu pun terbit dengan judul baru, Pokok-pokok Pikiran tentang Pemulihan Hitoh NU 1926. Gus Dur, Fahmi T. Saifuddin, Slamet Effendi Yusuf, Said Budairi, dan Masdar Masudi adalah sebagai dari generasi muda NU yang kecewa dengan perkembangan NU pasca Munas Kaliurang. Mereka awalnya berkumpul bersama dengan sejumlah tokoh muda NU dari berbagai daerah pada 12 Mei 1983 di Jakarta. 24 orang peserta pertemuan itu kemudian menyebutkan dirinya dengan tanda kutip Majelis 24. Mereka lalu membentuk tim 7 yang bertugas menyusun naskah argumen pentingnya kembali ke Hitoh dan hal-hal terkait dengan upaya tersebut. Namun demikian, tim 7 tidak sempat menyelesaikan tugasnya. Kabarnya ya karena
perbedaan pendapat di antara mereka. Ada unsur yang dekat dengan Kiai Idham Khalid, ada pula wakil yang tidak suka sepak terjang ketum PBNU itu. Akhirnya Slamet Effendi Yusuf mengambil alih proses penyusunan draft naskah itu hingga menjadi buku setebal 32 halaman. Inti pemikiran mereka terdiri dari 3 pokok. Pertama, pemantapan posisi dan identitas NU yang sebenarnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Kedua, penegasan satu sikap bahwa sudah saatnya NU meninggalkan P3 dengan alasan bahwa perjuangan politik hanyalah bagian kecil saja dari perjuangan semesta NU. Tidak perlu secara langsung ditangani oleh NU karena dikhawatirkan akan mengganggu bagian-bagian perjuangan lainnya. Dan ketiga, NU perlu berubah agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk perlunya pembenahan dalam model kepemimpinan NU. Semua poin ini adalah suatu yang baru dan menyimpang tajam dari logika paradigma Kiai Ahmad Siddiq. Berikut analisisnya. Pada poin pertama, tim 7 memperkenalkan istilah baru tentang identitas NU. NU 1926 adalah otentik, asli, murni, sejati. NU berpartai sejak 1954 dianggap menyimpang, bukan NU asli, bukan pada yang otentik. Kontras baru dibuat di sini. Kembali ke khitoh NU berarti kembali ke NU yang asli di tahun 1926. Kembali ke jati diri yang hakiki. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari logika poin pertama, NU yang asli dianggap NU 1926. Maka NU sejatinya bukanlah politik, bukan yang mengurus politik, hanya mengurus sosial, keagamaan, soal anak yatim, pendidikan agama, urusan kitab-kitab, dan lain sebagainya. Perjuangan politik hanya sebagian kecil dari Nahdlatul Ulama, kata tim 7, asal tidak mengganggu bagian-bagian perjuangan lainnya. Dalam posisi NU sebagai organisasi sosial keagamaan atau jamiah diniyah ijtimaiyah, di sini politik sudah dibuat kontras bahkan agnostik dengan unsur-unsur lain dalam NU yang dianggap asli. Pada poin ketiga, kita lihat corak argumen yang berbeda dengan konsep khitoh Nahdliyah nya Kiai Ahmad Siddiq yang digali dari perspektif ke-NU-an, tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keislaman Nusantara seperti perspektif Wali Songo. Penulis tim 7 lebih berargumen dari politik real masa kini, masa bercokolnya kekuatan negara Orde Baru. Politik real itu diantaranya mengharuskan segenap elemen masyarakat harus tunduk pada cara pandang modernisasi. Pada kata perubahan zaman, dalam poin ketiga di atas yang dimaksud adalah kenyataan di mana negara yang berkuasa adalah rezim militer teknokratik Soeharto. Kita pun tahu apa maksud dibalik ide perubahan zaman. Ya, NU harus berubah, suka atau tidak suka. NU di era kepemimpinan Rois Am Kiai Haji Bisri Samsuri pasca fusi adalah NU yang radikal kritis terhadap kekuatan rezim Orde Baru, mulai dari kasus RUU perkawinan di tahun 1973 hingga masalah aliran kepercayaan di tahun 1978. Maka sangat wajar NU yang berpolitik lewat P3 akan dilihat oleh rezim sebagai anak dalam daging atau satu ganjalan yang menghambat laju program pembangunan rezim Orde Baru. Dalam konteks inilah konsep tim 7 hadir memberi justifikasi mengapa NU perlu berubah agar bisa dipulihkan, seperti halnya cara sang dokter melihat pasiennya untuk dipulihkan dari penyakit menjadi normal. Menjadi normal berarti kembali ke jati diri NU yang sebenarnya sebagai organisasi sosial keagamaan.
Dengan meninggalkan politik secara terorganisir, NU akan melepas anggota-anggotanya yang secara individu memperjuangkan aspirasi politik. Kebebasan apa yang dimaksud teks di atas? Kebebasan massa, tapi massanya mengambang, fragmentasi, kebebasan yang nafsi-nafsi tanpa kaderisasi dan pengorganisasian dari dalam masyarakat. Orde Baru menyebutnya massa mengambang atau floating mass. Artinya di satu sisi politik kebebasan individu didorong, tapi di sisi lain politik organisasi masyarakat dilumpuhkan. Kemandirian berpolitik individu dalam pemilu diberi motivasi dan keleluasaan, tapi dicabut akarnya dari kehidupan real mereka dalam kenyataan bermasyarakat yang timpang secara sosial ekonomi. Individu dibiarkan mengambang tanpa patron, tanpa komunitas, tanpa rasa sadar, tanpa rasa tanpa mentor dan guru politik. Individu dimotivasi berpolitik agar secara bebas, tapi diputus keterikatannya dengan basis komunitasnya, lepas dari organisasinya dan jauh dari hubungan keakraban atau attachmentnya. Mereka dengan komitmen luhur kolektif kemanusiaan berkata, individu ini diasumsikan sebagai manusia bebas, sebagai person yang merdeka, yang diakui keakuannya, namun menjadi gerombolan nafsi-nafsi atau dewe-dewe yang tercerabut dan basis komitmen populis komunitas umat dan bangsanya yang lebih besar. Dengan kata lain, dari sini konsepsi tentang khitoh yang terbatas dari partikular itu tergambar pada cara membaca khitoh perjuangan yang menyempit sebatas pada posisi NU sebagai ormas di masa kolonial, tanpa mempertimbangkan strategi politik muasis yang bermain cantik di mata penjajah. Dalam konteks ini, NU era kolonial ingin disamakan dengan NU di era fusi, di mana ada momen NU dipisahkan dari politik, tanfidiyahnya dilepas dari suriah, politisi tercerabut dari basis. Pada poin ketiga, kita lihat corak argumen yang berbeda dengan konsep khitoh Nadiyah di Ahmad Siddiq. Organisasi dan masanya, dan kini jelang Munas, individu-individu NU ingin melepaskan dari basis organisasi, ideologi dan kolektivitas masyarakatnya, dan secara keseluruhan ulama NU dari warga dan dari totalitas khitoh perjuangannya dari masa ke masa. Ini yang disebut proses normalisasi NU, di mana masanya dibiarkan bebas mengambang seperti busa di lautan terbawah, harus kemana saja ingin tertiup. Selain itu, mereka memperkenalkan ide baru tentang kepemimpinan dalam tubuh organisasi. Ide ini disesuaikan dengan pandangan mereka tentang politik. Kepemimpinan NU haruslah yang sesuai dengan pandangan politik individual, bebas mengambang di atasnya, yakni pola kepemimpinan imamah leadership NU yang sesuai dengan era perkembangan NU dewasa ini serta yang akan datang. Dalam konteks ide modernisasi tersebut, idealisme kepemimpinan ulama seperti diangkat Kiai Ahmad Siddiq tidak muncul dalam benak tim 7. Bagi mereka, ketundukan kepada keputusan ulama, namun tanpa mematikan inisiatif warga NU secara keseluruhan. Gaya kepemimpinan ulama yang berisi sudut pandang sempit perlu diganti. Diperlukan satu sistem
dan pola kepemimpinan yang mampu menangani bidang-bidang garapan. Kebutuhan akan kepemimpinan karismatik perlu diimbangi dengan dilengkapi oleh kepemimpinan yang sistematik dan juga perlu wawasan yang luas dalam pemahaman agama, misalnya perluasan arti ibadah serta dinamisasi pemahaman hukum Islam, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Statement ini adalah khas bahasa kaum intelektual modernis masa itu, hasil racikan rezim Soeharto. Ide-ide semacam ini biasa ditemukan dalam argumen kalangan intelektual hasil didikan ilmu sosial barat yang melihat perlunya modernisasi masyarakat dunia ketiga, pembaharuan agama hingga pergeseran peran ulama. Ide-ide semacam ini disukai oleh para peneliti luar yang berkiblat pada teori kapitalisme imperial, dan itu efektif dijadikan kendaraan untuk mengubah NU dari posisi lama. Namun hitoh ideologi keislaman kebangsaan dan ekonomi kebangsaan hanya menjadi legitimator atau tukang stempel halal bagi agenda-agenda kapitalisme global yang diberi karpet merah oleh rezim Soeharto. Dalam agenda ini diperlukan modernisasi atau pembubaran, kata mereka, karena masyarakat itu bodoh, miskin, terbelakang, sedangkan ulama dianggap jumud, kolot, konservatif, tradisional. Itu sebabnya mereka disebut oleh sebagian orientalis sebagai pembaharu muda yang pro-modernization. Kita pun tahu kemana argumen modernis ini ditunjukkan, kalau bukan kepada kepemimpinan ulama seperti yang dibangun Kiai Ahmad Siddiq dalam konsepnya tentang Hito 1926. Ini juga cara dari mereka mengoreksi idealisme kepemimpinan ulama atau supremasi ulama dalam pikiran Kiai Siddiq. Soalnya sederhana, bagi Kiai Siddiq kepemimpinan Tanfidiyah ditentukan oleh Suriah, bahkan harus tunduk dan subordinat pada kepemimpinan ulama itu. Sementara mereka di pihak lain berargumen pentingnya perubahan pola kepemimpinan dalam tubuh NU. Karena itu tidak setuju ide supremasi ulama. Malah kalau perlu, bagi mereka tim 7 kepemimpinan ulama dan non-ulama itu yakni Tanfidiyah sejajar atas kesetaraan pada Suriah. Karena dalam logika tim 7 kepemimpinan karismatik harus diimbangi dan dilengkapi dengan kepemimpinan yang sistematik. Malah bobot kepemimpinan NU itu dilihat hanya pada pemimpin pengurus Tanfidiyah yang akan mereka proyeksikan untuk diduduki pasca pergantian pimpinan 5 dari tangan para politisi. Karena itu dipastikan perlunya generasi dalam kepemimpinan NU. Karenanya katanya generasi baru non politisi itu akan melaksanakan program sesuai keahlian bidangnya, kolektif dan profesional dalam satu pola kepemimpinan imamah leadership NU yang sesuai dengan era perkembangan NU dewasa itu. Ini yang akan datang. Ditilik dari bahasa draft tim 7, tesis kepemimpinan yang ideal modern ini nantinya akan muncul kepemimpinan model Tanfidiyah yang kuat mengikuti model Kiai Idham Khalid. Namun kali ini bedanya, ia merupakan produk rekayasa rezim Soeharto, di mana ketimpangan lama tetap akan dipertahankan. Dalam arti kuasa Tanfidiyah yang kuat atas Suriah tetap akan dijaga dan diamankan. Ini dimungkinkan terjadi masa itu sebagian karena para ideolog Orde Baru yang sipil maupun yang militer yang percaya dengan kepemimpinan ulama menguasai dunia publik, apalagi memegang kendali kehidupan organisasi masyarakat sehari-hari. Terlebih lagi pihak militer pernah trauma dengan ancaman beberapa kiai selama kampanye pemilu 1971 lalu bahwa mereka akan menggelar jihad menentang pemerintah.
Itu cukup rumit berbicara tentang konstelasi NU lokal nasional pada buih-buih Hitoh NU Nahdlatul Yai Ahmad Siddiq dan tim 7 pemulihan Hitoh NU. Cukup sekian dan terima kasih.